Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramadhani. Saya mahasiswa Universitas Islam Riau semester 4. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang mata kuliah Organic Crime yang berjudul Human Trafficking atau perdagangan manusia. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskannya di PowerPoint saya. Terima kasih. Perdagangan manusia, human trafficking. Definisi perdagangan orang, human trafficking, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Pasal 1, Ayat 1, tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Modus trafficking. 1. Dengan ancaman dan pemaksaan. 2. Penculikan. 3. Penipuan. Pelaku trafficking. A. Pihak yang berperan pada awal perdagangan. B. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan. C. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima, pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu. Faktor-faktor pendorong trafficking. Pendidikan, kondisi sosial budaya keluarga dan masyarakat. Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan di berbagai aspek teknologi, politik, ekonomi. Dampak dari trafficking. 1. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stres, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. 2. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Pelanggaran nilai masalah sosial trafficking. A. Keharmonisan keluarga. B. Anggapan manusia lebih rendah kemuliaannya daripada binatang. C. Kebahagiaan lahir dan batin. D. Nilai-nilai kesusilaan. E. Norma hukum. F. Nilai agama. G. Nilai sosial. Berikut ini adalah cerita yang mengungkap fakta tentang modus dan tahapan trafficking yang menimpa TKI di luar negeri, yang dikutip dari www.antara.co.id. Pada bulan Maret tahun 2007, Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia berhasil menyelamatkan 19 orang wanita Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia. Pengungkapan kasus tersebut diawali dengan penangkapan polisi setempat terhadap 4 wanita yang dituduh bekerja dengan memakai visa turis. Pihak kepolisian RI kemudian dilibatkan dalam pemeriksaan terhadap 4 wanita tersebut. Terungkap fakta bahwa mereka adalah korban penipuan perdagangan manusia dengan modus menawarkan magang kerja di hotel luar negeri. Upaya yang dilakukan ke depan untuk pencegahan human trafficking. Penyadaran masyarakat untuk mencegah trafficking melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan, camat, kepala desa, lurah, guru, anak sekolah. Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Peningkatan partisipasi pendidikan anak.
anak baik formal maupun informal, kerjasama lintas kabupaten, provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan trafficking. Terima kasih. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan segalanya, tapi tanpa adab, ilmu kita bagai tanpa ruh.